Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Ningrati dengan NIM S1S120-104. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu yang pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, dan yang keempat manajemen masukan atau keluaran. Selain keempat komponen tersebut, Hafiz Silberkas dan kawan-kawan menambahkan beberapa komponen seperti manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, manajemen jaringan, dan Common Interpreter System. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, umpamanya walku CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masukan atau keluaran. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-download ke memori. Manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, dalam kurung directory, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Manajemen sistem masukan atau keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, seperti membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran. Penyangga untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Spooling untuk melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder.
Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Nah, ini adalah hard disk dan disket. Sistem operasi bertanggung jawab atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus yang pertama, membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang kedua, menspesifikasi kontrol untuk dibebankan atau diberi tugas. Yang ketiga, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Selanjutnya, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut Control Card Interpreter, Command Line Interpreter, dan terkadang dikenal sebagai Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya, CLI, Windows, PinBZ atau TOS, dan lain-lain. Nah, seperti ini adalah CLI dan ini adalah logo Windows. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.